Selamat siang. Ya. Terima Selamat kasih. siang, Dok. Ya, siang Ya. semua. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Dokter Apa yang sudah menyempatkan waktu di Puskesmas kami walaupun lewat virtual ya, Dok. Hari ini kami mengundang beberapa pasien dan isoman di rumah. Mudah-mudahan adanya ini bisa membantu sedikit pencerahan mungkin bagaimana penanganan selama isolasi mandiri di rumah. Mungkin kalau ada keluhan bisa bertanya langsung kepada dokter. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin hari ini perdana kami akan Zoom. Kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan ya teman-teman. Mungkin bisa mungkin dokter bisa memberikan sedikit materi mungkin Dok sedikit. Nanti selanjutnya langsung tanya jawab ya, karena hari ini kita ya Dok maaf hari ini mungkin ada sedikit sambutan dulu sebentar dari Pak Camat. Dok mohon izin. Ya, terima kasih Dok. Ya. Selamatnya mana? Ya, mangga Pak. Ya. Silakan Pak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, Bu Dokter, termasuk juga Kepala Puskesmas Kecamatan Ciawi, Bu Dokter Belinda, Pak Kapolsek, dan juga narasumber Dokter Atta. Pertama, mungkin saya sangat apresiasi sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Ciawi berupa Kopiko atau konsultasi virtual COVID yang insya Allah mudah-mudahan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan karena dalam upaya juga memberikan pemahaman pencerahan ya pada hari ini mungkin temanya kaitan dengan masalah isolasi mandiri bagi para pasien COVID yang melaksanakan kegiatan di rumah. Nah kami juga berharap kepada para rekan-rekan semua yang mengikuti virtual meeting ini bagi masyarakat Ciawi khususnya juga apabila memang ada rekan kita, saudara kita, sahabat kita, saudara kita dan lain sebagainya tetangga kita yang memang dalam kondisi COVID-19 dan sedang melaksanakan isolasi mandiri tentunya juga harus kita bantu bersama, harus kita berikan dukungan, support, moral, bila perlu juga material ya. Karena apa? Karena mereka juga membutuhkan hal-hal tersebut. Jangan sampai apabila ada saudara tetangga kita yang terkena atau terpapar COVID-19 malah dijauhkan. Nah ini malah dikucilkan dan lain sebagainya. Karena kita ketahui bersama bahwa COVID ini bukan aib ya, tetapi merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus dan ini juga bukan keinginan dari setiap orang ya atau pasien yang terkena COVID. Bukan harapan mereka, bukan keinginan mereka untuk terkena COVID-19. Oleh karena itu kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua, khususnya warga masyarakat Kecamatan Ciawi, tolong bantu, tolong dukung, tolong berikan support kepada para pasien yang memang terpapar COVID yang saat ini melaksanakan isolasi mandiri. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang mohon maaf ketika terjadi kasus meninggal dunia yang sudah dinyatakan COVID-19 oleh pihak rumah sakit, kami himbau juga kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah dipersiapkan oleh rumah sakit. Karena kita berharap bahwa tidak ada lagi penyebaran virus kepada masyarakat yang yang misalnya akan ditempati untuk pemakaman pasien yang meninggal dunia. Kami berharap bisa memutus mata rantai tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pihak rumah sakit. Yang terakhir mungkin dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, karena Ciawi khususnya COVID-19 ini masih belum selesai, masih terus bertambah, yang mudah-mudahan sih kita inginannya berkurang, tetapi kondisinya ternyata berbeda.
Oleh karena itu, kami menghimbau tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengedepankan 3M, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi saya apresiasi kegiatan Puskesmas Ciawi. Mudah-mudahan secara simultan, secara rutin, kegiatan Kopiko ini bisa terus dilaksanakan dengan tema yang berbeda setiap Juli ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat yang sudah memberikan sambutan. Mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah tetap semangat ya mendengarkan dari narasumber nanti. Silakan kalau memang ingin yang ditanyakan silakan di kolom chat untuk bertanya. Sekarang kembali ke Dokter sudah hadir ya. Ya, sudah. Kedengeran suaranya ya? Ya, kedengeran Dok. Kedengeran ya? Dengar videonya. Oke, ya wes. Ya, terima kasih ini kepada Puskesmas Ciawi. Saya dari jauh nih, dari Cibubur, dari Eko Hospital Cibubur. Diminta bantuannya kemarin sama Dokter Tina, kemudian sama Dokter Belinda ya, untuk kepala Puskesmas minta bantuan untuk apa diskusi katanya ya. Oh, menarik nih, soalnya saya sih jujur baru dengar kali ini ada Puskesmas membuat Zoom dengan pasien-pasien yang isolasi mandiri ya ini ya. Iya. Jadi kalau saya bilang menarik, dan ini bahkan saya sih mau bilang juga ke Puskesmas yang dibawain kita ya, yang sana sini kayaknya boleh juga, nanti kita coba begini juga. Soalnya jujur di sini juga banyak, hampir satu, ini kan kita di kota wisata ya, di klasternya banyak klaster di rumah-rumah ini, perumahan ini kan banyak klasternya dan banyak juga yang positif. Saya juga banyak yang di bawah Puskesmas sini, nanti mungkin saya akan mencontoh Puskesmas Ciawi ini. Bagus, menarik. Terima kasih juga, benar juga kata Bapak Camat tadi, bahwa memang ini masih panjang kemungkinan, ya kita tetap harus semangat. Kemudian ya tadi mungkin kedepannya kita akan terus kayak gini menarik. Terus tadi saya diminta materi ya sama Dokter Tina. Waduh, kalau itu saya tadi belum siap soalnya kan kita kemarin. Apa mungkin langsung aja Dok. Ke depan boleh nanti mungkin minggu depan boleh kita langsung. Kemudian tentang isolasi mandiri sebenarnya pasti sudah pada tahu ya semuanya. Kemudian juga dokter di Puskesmas pun juga sebenarnya sudah bisa menjelaskan sama kok. Cuman kita kalau di rumah sakit biasanya kan hanya menanganin yang pasien-pasien yang dengan keluhan dan biasanya keluhannya sudah berat. Jadi memang kita hanya merawat. Setelah itu biasanya selesai keluhannya sudah tidak ada, mungkin kita akan kembalikan ke Puskesmas untuk isolasi mandiri dan pemantauan. Oh iya, saya juga ingat tadi Pak Camat tadi juga bilang untuk edukasi ya kepada masyarakat. Betul, ini memang Puskesmas sebagai pusat edukasi kan sebenarnya. Tetapi saya juga saran sih besok-besok mungkin yang diundang bukan hanya pasien isolasi mandirinya, tetapi itu tadi itu RT RW-nya yang membawahi dia. Kadang-kadang yang bikin ribut bahwa dibilang aib, jangan dulu masih positif nggak boleh pulang, itu malah gugus tugasnya RT RW-nya. Iya benar. Jadi sebenarnya, nah itu benar. Dok, saya nggak boleh pulang dok, saya gini. Udah, saya bilang kayak gini, lapor dulu Puskesmas. Dari Puskesmas udah boleh, baru lapor ke gugus tugas ya. Kita gimana caranya? Soalnya malah yang bikin ributnya malah gugus tugasnya kan. Nah, coba deh itu. Jadi yang saya dari hati benar kan? Benar. Jadi kalau bisa, betul. Jadi kalau bisa besok-besok yang diundang bukan hanya pasiennya, tetapi itu juga RT RW. Biasanya kan RT RW ini adalah gugus tugas ya. Itu mungkin saya sarankan itu nanti diikutkan juga. Itu sih mungkin sambutan saya ya.
Kalau pasien, kalau saya bilang sih mereka pasti nurut dengan puskesmas, mereka pasti akan lebih, apalagi kalau sudah dikatakan positif, biasanya mereka pasti akan lebih hati-hati, lebih ya semuanya 3M itu pasti dijalani lah. Itu sih mungkin. Mungkin langsung aja kalau mau tanya jawab aja. Boleh. Sudah ada yang bertanya di kolom chat ya? Ada tadi ada. Mungkin Dokter Tina boleh Dokter Tina mungkin moderatorikan untuk yang pertanyaan yang mana yang mau ditanya. Ya ini dari kolom chat ada pertanyaan Dok. Nama saya Fatur Rahman, saya ingin bertanya, sebelumnya saya divonis positif COVID-19, namun kategori tanpa gejala. Jika sampai di hari ke-6 ini, kita tidak merasakan gejala-gejala. Menurut kondisi saya, kesehatan saya baik saja. Apakah sudah boleh untuk saya tes swab lanjutan atau mungkin harus bagaimana gitu? Sekarang hari ke-5 tanpa gejala. Bagaimana Dok itu? Jawabannya. Beneran Dok? Oh, tadi dulu Dok. Ini di unmute. Sedang Dok di unmute dulu Dok. Ya. Silakan Dok. Tadi di unmute. Unmute lagi tuh. Ya. Sudah kedengaran ya? Sudah oke. Ya, sebenarnya kita semua sudah pada tahu kan dari pedoman yang terbaru yang revisi kelima ini kan bahwa 10 hari ditambah 3 hari tanpa gejala. Daripada susah ngitungnya udahlah bikin aja 2 minggu 14 hari sama aja lah ya. Jadi setelah 2 minggu isolasi mandiri tidak ada apa-apa, boleh beraktivitas kembali seperti biasa dengan menerapkan tadi 3M-nya kan ya. Itu puskesmas juga sudah pada tahu kan semua tentang itu. Kemudian ya sabarlah kalau mamanya 5 hari sebentar lah sampai 14 hari selesai udahlah. Kemudian kadang-kadang ada mungkin saya nggak tahu tadi apakah karyawan itu tadi ibu tadi itu kadang-kadang kan biasanya mereka butuh negatif ya. Ya kalau saya sih silahkan saja boleh atau misalnya dari puskesmas mengeluarkan surat bahwa sudah selesai melakukan isolasi mandiri dan tidak ada gejala, boleh melakukan aktivitas seperti biasa, itu juga bisa. Itu kan memang sudah ada di pedoman juga sudah ada kayak begitu. Kemudian kalau mau di swab lagi ya saran jangan terlalu dekat dengan yang pertama. Jadi kalau mau di atas 7-10 hari. Jadi bikin aja sekalian kalau mamanya isolasi mandiri 2 minggu ya tinggal 2 minggu kurang sedikit lah, 2 hari 3 hari sebelum 2 minggu swab aja lagi. Soalnya takutnya kalau mamanya baru 1 minggu gitu biasanya masih positif. Seringnya begitu. Bahkan kan kita tahu sendiri banyak yang sampai berbulan-bulan masih positif kan. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan Dok. Ya. Dari Bapak Mariono, apakah ketika pasien positif setelah 10 hari dan ketika sudah di swab sudah bisa beraktivitas di lingkungan masyarakat? Maaf Dok, bentar. Chat. Ya, apakah ketika Oh yang itu ya, yang dari Mariono ya? Iya. Ketika pasien positif setelah kira-kira 10 hari dan ketika sudah di swab hasil negatif sudah bisa beraktivitas di lingkungan masyarakat. Ya, sudah boleh ya mestinya, apalagi sudah negatif, tetapi tetap kan kita menerapkan yang tadi pasti yang 3M ini, itu harus tetap diterapkan. Menjaga masker, cuci tangan sama menjaga jarak, itu aja. Terima kasih. Itu. Ada lagi pertanyaan Dok dari Ibu Indah.
Saya yang bertanya, saya sudah hari ke-15 isoman dengan gejala-gejala dengan gejala. Ibu saya baru 1 hari isolasi, sudah 14 hari, apakah sudah boleh keluar isolasi? Ya sudah. Aku bingung. Tetapi ibu saya baru 10 hari isolasi, tapi sudah dari tes swabnya. Ibunya. Ini ibunya kontak dengan Ibu Indah. Iya, ya. Ibunya positif. Iya, ibunya Ibu Indah kan. Jadi saya sudah ke 15 dengan Indah. gejala 2 minggu. Izin Bu, saya Indah. Iya. Silakan. Ya. Jadi saya tanggal 15 itu tes swab. Hasil tanggal 17 saya positif. Dan ibu saya sekeluarga itu swab di rumah. Hasilnya ibu saya itu baru keluar hari Rabunya. Saya udah dari hari Minggu isolasi. Dan saya baru hari Kamis gitu dok. Saya udah ke hari ke-15 isolasi, sedangkan ibu saya baru 10 hari. Itu gimana ya dok ya? Bisa bebas isolasi nggak ya? Ya. Tetap ya, semuanya di isolasi mandiri itu maksudnya satu kamar sendiri-sendiri ya, walaupun di rumah misalnya ada 3-4 orang yang itu ya tetap sebisa mungkin sebisanya satu orang itu tetap satu kamar. Kemudian ya udah sih nggak usah buru-buru, sekalian aja selesai 14 hari udahlah. Yang umpamanya yang satu misalnya udah rasanya sudah fit, kemudian bisa membantu. Ya udah yang itu membantu yang masih diisolasi. Itu aja sih. Sabarlah sampai 14 hari juga kan nggak terlalu lama. Kenapa? Kitanya satu kamar. Oh gitu, iya. Kadang-kadang kalau mamanya tidak bisa kan memang tetap ada aturannya, yaitu satu kamar tetapi dengan jarak. Jaga jarak betul, tempat tidurnya jadi ada jaraknya minimal 1,5 meter, 1 meter, 1,5 meter minimal ya. Kemudian di dalam ya tetap pakai masker. Itu sih. Jadi selesaikan isolasi ibu saya dulu ya dok ya, baru bisa. Iyalah. Oke. Dan ini tuh pasti satu rumah juga pasti diisolasi kan, nggak boleh kemana-mana sama gugus tugasnya ya kan? Iya. Betul ya, udahlah selesaiin aja dulu. Kan nggak buru-buru juga. Kan di makanan juga diantar sama RT RW-nya nggak? Biasanya diantar tuh. Makanan kita kan yang di rumah tuh nggak negatif nggak dong. Semua. Negatif tuh. Jadi kita di kamar. Yang antar makanan. Antar makanan gitu. Iya boleh. Iya. Oh iya ada dok. Lagi. Ya, apa tuh? Kalau misalnya kita sudah terinfeksi COVID itu, kemungkinan besar akan terinfeksi lagi atau enggak ya dok? Oh ini ya pertanyaannya Ibu Indah lagi yang bawahnya ya? Ya dok. Ya. Halo? Iya dok. Kedengaran ya? Ini bisa banget. Saya punya beberapa pasien yang seperti itu. Jadi memang dia di bulan April itu positif dengan gejalanya lemes, demam. Kemudian sudah jaraknya 3 bulan. Dia waktu itu zaman dulu masih mencari negatif sekali ya. Udah 1 kali negatif waktu itu, sudah kita pulangkan. Kemudian akhirnya bulan September kemarin dia ada keluhan dan kontak memang. Jadi dia kontak, kemudian dia ada keluhan kembali lagi karena dia punya gula, dia kembali agak pilek, batuk, kemudian gulanya ya pokoknya ada masalah lah gulanya, kemudian akhirnya masuk lagi, kita swab positif lagi. Jadi memang bisa. Jadi bukan dalam waktu yang dekat ya. Misalnya kemarin di swab positif, kemudian 2 minggu kemudian positif lagi gitu. Enggak, tetapi memang ini udah jaraknya udah 3 bulan. Jadi kalau kita bilang ya tertular lagi ya bisa. Dan memang benar dia kontak erat dengan suaminya ternyata positif. Nah itu bisa. Tetapi katanya sih kalau di jurnal-jurnal memang sebenarnya yang terkena lagi katanya bisa lebih serius penyakitnya, COVID-nya ini. Tetapi enggak kok, saya punya 2 orang ini ternyata nggak terlalu, ya sama aja lah. Jadi memang yang dari awal juga ringan, yang kedua juga ringan juga gejalanya. Itu mungkin ya tetap ya, makanya begitu keluar udahlah
apa 3M itu tadi jalan lagi. Baik dok, terima kasih. Ya. Selanjutnya dari Bapak Sugeng Pramono. Saya mau bertanya. Boleh tanya langsung atau boleh. lewat chat? Tadi saya sudah sampaikan ke chat sih, dokter. Oh ya udah, silakan Pak. Mau langsung. Baik, terima kasih. Ini inisiatif yang bagus banget. Kami sebagai warga terbantu banget sama pihak kecamatan sama dokter, pertama dari Puskesmas Ciawi. Kebetulan kami ini sedang mengalami mungkin yang masalah sama dengan mungkin Bapak Ibu semua yang di sini. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Saya namanya Pak Sugeng Pramono. Saya tinggal di Bendungan. Hari Kamis lalu anak saya di pondok itu di pondoknya ada kasus santrinya kena COVID, dan pada saat itu dari pihak pondok dilakukan tes massal rapid. Nah, hasil tes massal rapid itu hasil anak saya posisinya negatif. Cuman saya melihat, saya tanya kronologis anak saya terhadap yang positif itu seperti apa? Apakah ada interaksinya dekat atau enggak? Ternyata teman sekamar. Akhirnya saya inisiatif melakukan PCR langsung tanpa antigen, langsung PCR. Nah, PCR ternyata positif. Nah, positifnya CT-nya cukup rendah, 24, dokter. Nah, CT itu menggambarkan seperti apa, dokter? Karena kalau saya cek di Google, di website itu di tiap kota madya, mungkin Jakarta, Cirebon, termasuk Bogor, berbeda-beda. Mungkin saya bisa minta gambaran mengenai maksud dari CT itu, yang pertama. Terus yang kedua, saat ini karena anak saya ini posisinya OTG, dok, kami melakukan isolasi mandiri di rumah. Saya sama istri saya posisinya alhamdulillah baik-baik saja, dan termasuk anak saya juga OTG. Lah, syarat-syarat untuk bisa isolasi mandiri itu seperti apa, dok ya? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih banyak, dokter. Ya. Jadi sudah banyak ya mungkin di tempat-tempat dari Kemenkes juga sudah ada untuk syarat-syarat untuk melakukan isolasi mandiri kan. Tempatnya harus ada ventilasinya, kemudian satu ruangan sendiri, kemudian dia kalau bisa ada kamar mandinya, jadi dia tidak keluar-keluar. Jadi tapi bisa sih misalnya dia mau keluar olahraga, kemudian kalau terpaksa sekali anaknya misalnya mau ketemu sama ibunya gitu, mau ngeliat aja gitu misalnya, boleh keluar dari kamar tetapi tetap jaga jarak, pakai masker. Itu aja sih. Jadi memang ruangannya sebaiknya sendiri gitu. Kecuali terpaksa banget tidak ada kamar yang bisa sendiri, itu tadi ada satu kamar tapi tempat tidurnya dipisah, ada jaraknya 1 meter, kemudian di dalam ya mau nggak mau semuanya pakai masker lah gitu. Itu ya. Jadi kalau untuk oh ya sama itu jangan lupa kadang-kadang kamarnya 2 minggu nggak dibersihin, nah malah ngumpul-ngumpul di situ nanti virusnya kan. Sebaiknya tetap yang di dalam kamar ini ya bersih-bersih sendirilah, pakai misalnya sediain aja di luar langsung ada sapu, ada pel, ada wipol lah gitu. Jadi ya bersih-bersih sendiri, lap-lap sendiri, ya wes gitu aja kerjaannya itu. Kemudian sama misalnya kalau bagus lagi kalau kamarnya misalnya bisa untuk berjemur gitu lebih bagus. Kemudian untuk apa nih tadi city ya? Iya, city. City value ini agak susah nih sekarang karena WHO sekarang sudah tidak menganjurkan ya ada melampirkan city value lagi, ini udah nggak dianjurkan lagi. Karena apa? Setiap tadi Bapak bilangnya tiap kota madya kita kabupaten, bukan itu Pak. Setiap lab itu bahkan beda-beda. Setiap mesin PCR beda-beda, mereknya beda, apanya itu nilai amplitunya beda. Betul, nilai acuannya beda-beda. Jadi nggak bisa Pak dibikin jadi sebagai acuan. Nah, ini juga hati-hati Pak. Kadang-kadang saya punya dulu pasien nih. Mungkin saya akan lebih banyak begini Pak ya. Jadi maksudnya lebih banyak pengalaman-pengalaman. Karena begini, pasien saya dulu, dok, CT-nya berapa? Saya butuh nih Bu untuk kerja. Karena saya nggak boleh masuk kerja kalau mamanya belum negatif. Oke.
saya tanya ke lab-nya karena tidak semuanya memang ditampilkan CT value itu. Jadi saya lihat ternyata sudah 38. Untuk acuannya dia negatif kalau sudah 40. Oke, dok, acuannya berapa gitu? Ini 40 itu pasti negatif, Pak. Gitu. Bapak 38. Oh ya wes. Dok, saya langsung swab sekarang dong. Orang tinggal 38 ke 40 kan tinggal 2 tuh. Oke, gitu ya Pak ya. Tapi saya ingatkan ya Pak ya, bahwa Bapak baru loh, swab-nya baru 3-4-5 hari kemarin, jadi belum nyampe seminggu gitu. Nggak apa-apa lah, orang udah bagus kalau saya nggak ada keluhan. Ada sih dia keluhannya memang sampai pulang pun masih batuk. Okay. Tapi saya udah 38 gitu. Ya udah, sekarang ya, ya siap, boleh. Ya dia transisi, jadi nggak masalah lah ya. Dia mau bayar aja sendiri. Oke. Terus akhirnya keluar lah. CT value berapa Pak? Turun 26. Bingung kan? Nah, kayak gitu-gitu. Padahal dia udah nggak ada keluhan. Akhir-akhir dia lama masih positif itu. Dia bahkan kalau kita bilang waktu itu sempat kita bilang jadi RT di Bangsal. Karena dia paling lama, sebulan lebih gitu. Nggak mau pulang, karena memang dia nunggu negatif. Nggak mau, pokoknya saya harus negatif. Ya udah, saya ikutin Bapak. Ya udah, kan asuransi kan dibayar. Ya udah. Dia jadi, akhirnya dia pulangnya positif juga. Jadi pulang masih positif, kemudian saya bilang, udah Pak, nanti setelah isolasi mandiri 2 minggu aja Bapak swab lagi. Akhirnya negatif kok sekali. Nah, yang nggak enak lagi apa? Kantornya masih butuh, zaman dulu banget, dia masih butuh 2 kali negatif, hasil negatif baru boleh masuk. Waduh, ribetnya minta ampun. Kenapa? Akhirnya dia swab lagi, sudah negatif tuh di rumah. Dia WA saya ya, saya selalu WA saya. Dok, hasilnya positif lagi. Terus gimana nih dok? Wah, kan saya udah bilang Pak, hati-hati kalau udah negatif sekali, udah jangan iseng-iseng lagi gitu. Ya, tapi kantor butuh 2 kali nih dok, gimana? Ya udah Bapak swab aja lagi 2 minggu lagi ke depan daripada pusing-pusing. Akhirnya benar 2 minggu lagi dia swab lagi negatif. Ya udah mau nggak mau yang tengah hasil tengah itu yang positif lagi ya udah nggak tahu deh diapain. Itu jadi ya itu pokoknya kan memang yang penting sekarang adalah kondisinya misalnya awal masuk ke rumah sakit dia sesek, tetapi pulang sudah jujur ya saya banyak memulangkan pasien dengan keluhan lebih banyak daripada saat masuknya. Apa maksudnya? Jadi kadang-kadang pasien itu masuk itu tidak ada batuk. Dia hanya lemes, demam tinggi, kemudian sesek pun belum. Tetapi bisa saja pasien saya pulangkan dengan hasil masih positif, misalnya lebih dari 10 hari, sudah perbaikan, tetapi dia pulang-pulang masih sesak. Kemudian masih batuk. Malah kadang batuknya lebih kalau orang Jawa lebih ngikil. Jadi batuknya udah gila-gilaan lah. Jadi dia tidur batuk, duduk batuk. Ya itu. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Bahkan kadang-kadang saya bilang, Bapak pulang siapkan oksigen. Karena saya takutnya nanti di rumah dia sesak. Jadi kadang-kadang saya bilang, Bapak nanti kalau tidur mendingan pakai oksigen. Cuma 2-3 liter aja. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Jadi belum tentu pulang itu kondisinya bagus itu belum tentu, karena memang kerusakan parunya dia berat. Karena biasanya saya karena kami di swasta kebanyakan kita CT scan gitu. Tetapi kalau karena tanggungan Kemenkes, rumah sakit kami juga ada yang tanggungan Kemenkes, itu memang kita agak jarang CT scan. Kami biasanya hanya ronsen. Nah, tapi dari ronsen kan kelihatan kalau mamanya jelek banget parunya ya itu biasa kelihatan. Nah, itu biasanya pulang, kadang-kadang saya bilang, wah ini saturasinya mepet ya Pak pulangnya ya. Jadi hati-hati, jadi nanti di rumah siapkan aja 2-3 tabung oksigen. Nanti kalau tidur saja pakai oksigen. Misalnya Bapak aktivitas sesek juga boleh pakai oksigen. Jadi gitu. Belum tentu saya pulangkan itu kondisinya baik. Tetapi biasanya saya suruh kontrol. Kemarin betul, saya juga ada pasien kayak gitu beberapa. Pulang itu dia kontrol pertama, dia udah negatif. Itu dia ngomong aja sesek, ngomongnya satu-satu. Jadi dia bukan per kalimat lagi ngomongnya, bukan per kata lagi, tapi satu-satu, satu kata. Ya gitu-gitu. Jadi kemudian jalan aja susah, sesek. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi biasanya sebulan, kadang-kadang perbaikan ini juga beda-beda tiap orang.
ada yang baru sebulan sudah enakan, ada yang bisa sampai 3-4 bulan gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya ya memang saya lebih enak begini ya pengalaman-pengalaman, jadi kita bisa bukan membandingkan ya, tetapi lebih enak ya. Iya. Terima kasih dokter. Boleh nanya satu lagi nggak? Kaitannya dengan positive value tadi dokter. Itu idealnya kalau sekarang kan saya belum melakukan tes sama sekali dokter. Anak saya sudah. Anak itu hari Kamis kemarin sudah positif tanggal berapa kalau Kamis itu? Tanggal 27 ya. 27. Idealnya saya PCR tes dengan bareng istri dan anak saya kapan dok? Hitungan 14 hari, 17 hari dari sejak teridentifikasi itu? Sebenarnya sih Pak, itu kan tadi katanya kenanya di pondok pesantren ya? Iya betul. Sebenarnya kan Bapak nggak terlalu kontak kan dengan dia? Tapi saya hari-hari sekarang satu rumah, meskipun saya protokol ketat di rumah dok. Dia syarat-syarat yang tadi dokter sampaikan di rumah sih udah, insya Allah kami sudah penuhin, ada semua. Sebenarnya sih kalau umpamanya itu ya kalau nggak ada keluhan ya nggak usah ya Pak ya. Boleh kok, nggak masalah. Tetapi kalau Bapak takut misalnya pengen sekeluarga di swab ya silakan, boleh, nggak ada salahnya. Ya sebaiknya di atas ya sama aja. Mestinya yang kontak itu kan memang harusnya begitu kontak swab, kemudian nanti diulang lagi di hari 7 sampai 10. Tapi kan ya silakan aja kalau mamanya maksudnya kemampuannya bisa ya silakan. Tapi kalau enggak ya udah diikutin aja. Kalau mamanya tidak ada gejala ya sudah nggak usah. Itu sih. Sebenarnya kan Bapak juga nggak kontak pas kenanya kan, itu sih. Enggak, insya Allah enggak. Silakan kalau Bapak mau swab silakan, mau enggak pun ya Bapak pantau saya sendiri. Ya tetap ya di rumah makannya yang bergizi. Kalau bisa ditambah vitamin ya standar lah. Kemudian olahraga jangan lupa. Itu aja sih. PCR antigen? PCR antigen kenapa nih Pak? Saya harus PCR. Iya, maksudnya saya cukup yang antigen atau swab antigen atau yang PCR dok? Kalau misalnya dilakukan kayak gitu. Jujur sih, ya kalau kami dokter paru selalu ngomongnya PCR ya Pak. Kita jarang sih pakai antigen. Pasien saya positif mah nggak ada Pak yang rapidnya reaktif itu jarang sih Pak. Malah kadang non reaktif ini. Terima kasih banyak. Ya makasih, gitu. Bu Dokter, Pak Dokter, makasih. Ya. Pak Camat, makasih juga. Ya. Oke Pak. Dan selanjutnya ke pertanyaan dari Bapak Cikma ya. Langsung. Pak. Mau langsung Pak? Reaktif ya IgG-IgM ya? Iya, untuk hasil reaktif IgG-IgM swab, apa bisa istirahat di rumah dengan sehat saja hingga beberapa hari kira-kira? Ya. Ini rapid test dalam rangka apa ya? Apakah dia karyawan? Apakah ada kontak? Apakah ini nggak jelas ya? Mungkin Bapak bisa ya, Bapak Acikma silakan bisa bertanya. Bisa nggak? Bapaknya bisa ini nanya. Halo? Nggak bisa ya? Bapak? Nggak ada. Bapak Cikma bisa ini Pak? Bapak Cikma bisa langsung bertanya langsung Pak? Bertanya lebih jelas kalau bertanya langsung. Lebih jelas. Pak? Ya silakan Pak. Bertanya langsung Pak. Ya terdengar ya Bu? Ya silakan Pak. Iya kedengeran. Ya mau tanya yang tadi di chat ya. Jadi kalau ada hasil rapid test itu indikatornya kan ada IgG, ada IgM. Iya. Nah, jadi ada garis samar di IgG, garis samar di IgM, atau bahkan ada yang garisnya jelas. Nah, ini apakah bisa untuk isolasi mandiri atau dia beristirahat secara cukup, atau mungkin dia disupport vitamin, susu atau apa?
apa di rumah gitu untuk kondisi pemulihan, hingga nanti mungkin berapa hari ke depan baru swab. Iya, kalau saya sih mending sudah ada reaktif salah satunya antara IgG atau IgM, mending langsung PCR swab aja, Pak. Langsung PCR ya? Iya. Nah, saya juga nggak tahu ini maksudnya kaitannya dengan apa? Apakah dilakukan rapid ini apakah hanya karena iseng atau apakah misalnya dia kontak erat dengan pasien yang positif. Nah, kalau itu kontak erat ya pastilah langsung swab. Ya, sebetulnya sih tidak ada kontak erat, Pak. Teman hanya karena rutinitas gitu kan. Kita kan kadang tidak mengetahui tim kita ini di luaran itu berhubungan dengan siapa atau ya, berkunjung kemana. Jadi setiap ada masuk kita ada rutinitas untuk rapid gitu. Cuman memang kita sudah pernah lakukan rapid di hari Senin misalkan seperti itu. Nanti kita tanya, Bapak begadang ya, Bapak kemarin kurang sehat ya dan sebagainya. Jawabannya iya gitu. Dia kemarin batuk, pilek gitu. Ketika kita suruh istirahat 3 atau 4 hari, dia balik lagi masuk, setelah disupport vitamin, makanan sehat, lalu di rapid. Nah, hasilnya bagus, seperti itu. Iya, ya kalau saya saran sih kalau mamanya rapid reaktif sih mendingan dilanjutkan dengan swab ya. Mau sekali atau misalnya berkala, misalnya kalau mamanya dia ada kontak erat ya sekarang pertama, kemudian nanti 7 hari sampai 10 hari kemudian diulang, silakan kalau bisa. Itu sih, jadi kalau umpamanya karena bisa saja sebenarnya ini reaktif ternyata dia adalah IgG-nya kan. Kalau IgG kan berarti kemungkinan dia sudah kena yang zaman dulu lampau, jadi bukan saat ini. Itu sih. Jadi saya sih mending kalau udah ada reaktif ya sekali aja swab. Dia kan kalau mamanya belum pernah swab ya gitu. Atau misalnya dia ternyata sudah pernah swab PCR positif, ya kemungkinan hasil rapidnya ini akan lama, dia bisa masih tetap reaktif. Ini biasanya kayak gitu. Biasanya kadang-kadang banyak pasien sudah swabnya negatif, saya selalu ngomong jangan iseng rapid, buat apa mainannya kayak gini, udah swab aja. Nah, kalau swab jangan iseng juga terlalu dekat, jauh-jauh. Nah, kalau maunya pasti kadang-kadang soalnya gitu, udah negatif tapi dia ngerapid, ya karena murah kan, murah, udah iseng gitu, ya positif ntar bingung. Nah, biasanya memang gitu. Jadi karena masih ya itu tadi IgG-nya masih bertahan kan di badan, jadi memang dia akan lama dan dia akan reaktif jadinya nanti. Gitu. Jadi kalau untuk misalnya dia belum pernah kena COVID atau belum pernah di swab, ya PCR ya langsung aja reaktif di swab aja. Gitu. Satu lagi dok, ya. Kalau memperjelas IgG dan IgM itu untuk menambah wawasan nih, kalau IgG-nya ada gitu, terus IgM-nya kosong itu gimana sebetulnya pengertiannya? Kemungkinan dia sudah kena lama, kemungkinan ya. Tetapi ini kadang-kadang ya kita nggak tahu ya apakah dia rapid test ini pakai reagen, apa hanya yang yang dimasukin darah itu aja. Jadi kadang-kadang nanti rapid di sana dia hasilnya negatif, rapid di sana hasilnya positif, kadang-kadang udah beda-beda. Jadi saya ya memang tetaplah yang pasti adalah swab PCR. Itu yang lebih pasti PCR ya? Pastilah. Sekarang juga kan sudah diatur sama pemerintah, harganya nggak terlalu mahal ya. Boleh satu lagi? Boleh. Moderatornya gimana dokter? Tambahannya sama yang lain dulu ya Pak, masih banyak yang bertanya. Bisa nanti di kolom chat. Boleh, silakan. Ya. Masih banyak yang bertanya. Boleh, ya. Mangga, silakan. Ini sekarang dari Nopita Rahayu ya. Dok, kalau pasien COVID telah dirawat dan sudah diperbolehkan pulang,
apakah harus isolasi mandiri lagi atau sudah boleh beraktivitas seperti biasa? Saya sudah tadi. Terima kasih, Udah Dok. kayaknya deh. Tadi udah jawabannya ya? Diulang lagi. Iya. Ya, udah sebenarnya. Ya sebenarnya sih kalau umpamanya dihitung-hitung sudah 10 hari tambah 3 hari tanpa gejala atau 2 minggu lah kita bilangnya. Iya. Sebenarnya kan boleh ya beraktivitas dengan tetap protokolnya. Dan itu bisa dari puskesmas bisa mengeluarkan surat ya, Dr. Tina ya. Sekarang, Iya bisa. Sudah ada kan? Bisa mengeluarkan surat. Mungkin itu jawab yang lainnya ya. Ini. Ya, Assalamualaikum dok, saya mau tanya, saya kontak sama yang positif, tapi alhamdulillah saya nggak ada keluhan apa-apa. Kemudian saya di swab minggu kemarin dan hasilnya pun belum keluar. Saya sudah isoma 12 hari, misalnya hasilnya sudah keluar dan hasilnya negatif, itu sudah bebas isoma, apa harus ditambah lagi isomanya? Terima kasih dok. Berarti dia kontak erat, kemudian dia sudah swab juga, ya sudah. Benar, dia melakukan isolasi mandiri, betul. Jadi sebenarnya ini benar banget, ini yang dilakukan, dia kontak erat, kemudian PCR, kemudian isolasi mandiri. Kadang-kadang banyak tuh yang kayak agak-agak ngeyel ya, jadi dia, saya nggak ada apa-apa kok, walaupun kontak erat gitu, kadang-kadang malah sebenarnya keluarganya malah enggak apa-apa, tenang aja, terus maka dia keluar. Nah, nggak boleh tuh, soalnya kita nggak tahu ya sebenarnya virus ini kita ibaratnya kayak apa ya, diserang lah sebenarnya. Kita udah diserang, kemudian janganlah kita mencoba-coba, misalnya kita sudah satu keluarga misalnya kita kontak erat, kemudian ternyata kita keluar lagi. Kita di luar sana kita nggak tahu orang-orang ini apakah positif COVID-nya apa tidak. Nanti begitu ini sudah diserang di rumah, kontak erat, kemudian kena orang lagi, nah ditambah serang lagi. Jadi misalnya karena belum tentu dia memang sebenarnya tadinya memang negatif, tetapi karena dia tetap keluar, nah ini jadi akumulasi, virusnya terakumulasi, jadinya banyak, akhirnya ya udah kena juga, imunnya turun, imunnya kalah itu. Jadi benar, jadi memang betul isolasi mandiri, ya udah ini udah 12 hari ya isolasi mandirinya, selesai aja 14 hari lah, kemudian nanti boleh nanti lanjutkan aktivitasnya, tapi tetap ya protokol itu sih. Ya, makasih. Kalau hasilnya sudah keluar, ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Fatur Rahman ya. Apakah ada treatment khusus untuk pasien positif orang tanpa gejala? Treatment khususnya katanya dok. Ya, sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa. Maksudnya kadang-kadang kita bahkan kalau umpamanya pasien OTG kemudian pulang isolasi mandiri, biasanya kita nggak kasih apa-apa ya. Jadi memang kecuali ada gejala sedikit, misalnya ada demam atau apa, ya kadang kita kasih antibiotik, kemudian kasih obat demam, kemudian vitamin, itu saja. Jadi kadang-kadang kita tidak kasih, misalnya antivirus itu kadang kita tidak kasih, antivirus atau misalnya chloroquine kita tidak berikan kalau untuk pulang. Jadi karena memang obat-obat itu juga kan ada efek sampingnya ya. Untuk chloroquine, kemudian antivirus pun juga ada efek sampingnya. Jadi kadang-kadang malah kita tidak kasih apa-apa, cuma vitamin aja. Tapi kita pastikan kita edukasi supaya kalau ada apa-apa langsung ke rumah sakit atau misalnya ke puskesmas lapor. Kemudian minta pemantauan itu tadi sama puskesmas. Ya. Gitu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan kepada peserta? Bertanya. Ya, ini Pak. Oh, Bapak mau tanya ya, Pak. Ya, ini. Aduh. Bentar, Pak. Di-unmute dulu. Pak. Silakan Pak, di-unmute, Pak. Yang Bapak, yang kopi cup ingin ditanyakan.
Atau bisa lewat chat kalau tidak langsung, Kak? Apa? Hah? Ya? Enggak kali. Oh, Udah nggak ada Dokter Tina nih. Wah, wih, semua udah orangnya. jelas sama Dokter Tina. Ada lagi? Oh iya, nih. Nah, mungkin ada sedikit. Apa dok? Saya boleh nanya nggak, Oh, boleh. Dokter Boleh. Tina? Boleh. Nah, itu kalau umpama ini kan tadi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari pasien ya. Iya. Itu kalau umpamanya apa namanya? Ada pasien yang positif, kemudian lapor ke puskesmas. Itu nanti keluarganya yang kontak misalnya satu rumah, itu di swab. Iya, di PCR. swab semua. Itu semua. Pasien yang datang ke puskesmas atau puskesmas turun? Biasanya sih kita turun ya. Kita PE dulu. Orang mau nanya, berapa orang yang kontak erat di rumah. Mungkin kita nanti dijadwalkan swab bareng-bareng yang kontak eratnya itu. Biasanya. Tapi yang kontak erat ini nanti yang datang ke puskesmas? Enggak. Kita yang menjadwalkan ada di lokasi tempat kita untuk swab. Jadi tidak datang ke puskesmas pasiennya. Nanti kita yang turun. Kita yang turun biasa. Iya di dia. Berarti ada apa ya? Effort deh. Butuh tenaga lah untuk turun ke bawah ya. Iya. Sama ini seperti itu. Waduh. Biasanya kita turun ke lapangan. Kecuali mungkin. Soalnya ada beberapa sih puskesmas yang puskesmas sekitar sini memang kebanyakan mereka sudah drive-thru ya. Jadi yang kontak ini keluarganya disuruh datang ke puskesmas tanggal berapa, jam berapa. Pokoknya ada jadwal tanggalnya lah ya. Tanggalnya dia disuruh datang, kemudian nanti di swab di puskesmas, gitu. Ya ada tempatnya lah, bukan drive-thru yang di mobil gitu bisa. Sebetulnya hampir sama. Sama ya? Ada, iya. Hampir sama dok. Jadi selama ini kami mengontak pasien-pasien kontak erat itu, kemudian dijadwalkan, kami koordinasi dengan gugus tugas. Terus mereka mencarikan tempat, biasanya kami melakukannya di lapangan, dok. Oh, gitu. Iya. Jadi nanti desa akan menjemput pasien kontak erat untuk dibawa ke lokasi, sudah bertemu dengan kita di sana. Nanti kita lakukan swab. Desa mengantarkan mereka lagi pulang ke rumahnya. Nah, cuman kendalanya di kami itu, dok, hasilnya itu lama. Jadi terkadang pasien itu 14 hari udah selesai. Itu kendalanya, dok. Sebenarnya nggak masalah kan, yang penting nggak ada gejala ya. Yang penting kan udah di data bahwa yang ini pemantauan isolasi mandiri, ya udah sih nggak apa-apa sih, dok. Banyak sih yang kayak gitu, dok. Akhirnya hasilnya ternyata baru keluarnya sebulan ya kemudian. Tapi kan yang penting dari puskesmas sudah mengeluarkan bahwa ini sudah selesai isolasi mandiri kan, dok, ada suratnya kan. Cuman terkadang kan pasien harus melihat hasilnya kan, dok. Apalagi kalau pegawai, dia harus melihat hasilnya itu. Baru perusahaannya percaya gitu. Nah, kendalanya emang itu, dok. Kalau itu sih ditawarkan aja yang berbayar, dok. Mau nggak mau kan, dok, gitu. Dokter Arka, salam kenal. Terima kasih banyak ya. Iya, dok. Terima kasih banyak, soalnya selama ini kita penanganannya dari kita baca panduan itu yang revisi 5. Betul. Tapi tetap kita butuh dokter spesialis yang mengarahkan. Iya. Jadi saya kemarin sama dokter Tina, coba dokter Tina ada nggak temen yang, ada dok, saya punya teman dokter Arka. Maka deh kita minta MOU gitu. Waduh. Jadi akan lebih ini dong buat kita, penanganannya akan lebih terarah gitu loh, dok. Takutnya ada di kita yang ada yang miss ya. Jadi kalau misalnya kita ragu-ragu, ada arahan dokter itu lebih mantap. Boleh.
Itu Boleh, saja, Dok. Dok. Terima kasih banyak, Dok. Udah meluangkan Pokoknya waktu kan buat kita di semua. situ sebenarnya kan dekat sama Rumah Sakit Paru Cisarua tuh. Waduh, itu situ pusatnya lah. Macet, Tapi Dok. nggak apa-apa. Kan? Sana macet. Iya. Ya udah. Ya, makasih Dokter Belinda udah diajak juga. Iya. Seneng kok. Saya terima kasih banyak ya, Dok. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengadakan lagi ya, Dok, ya, bulan depan. Boleh, Paling Dok. tidak Misalnya- sebulan sekali lah, Misalnya Dok. mau ada mau ada apa khusus untuk misalnya ada tentang gizi gitu, ya boleh nanti saya juga ajak dokter gizinya Oh, boleh. boleh. Masalah. Mereka juga Oh, iya. iya Objin, tentang gizi objin, Dok. untuk yang COVID. Objin ya. Kita punya ponet, Dok. Kita punya ponet tempat bersalin. Jadi mungkin kita bisa konsul lewat Zoom juga ya, Dok, ya, dengan SPOG-nya. Boleh. Banyak juga kalau kita yang melahirkan aja kemarin positif ada, kemudian ada yang lagi hamil 3 bulan, 8 bulan, itu positif, itu boleh. Boleh banyak. Iya. Objinnya boleh. Nanti mereka mau bahas. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak. Iya. Udah dengan waktunya di tengah kesibukannya. Iya. Senang kok. Iya. Ya, mudah-mudahan masih ada yang mau nanya. Kalau dokter sudah harus bertugas lagi, nggak apa-apa, tinggalkan kita, Dok. Iya, boleh. Ya, terima kasih ya Dokter Arka atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan nanti bulan ini Dok ada 2 kali. Sebenarnya harusnya jadwalnya kita Oktober. Jadi bulan ini kita ada 2 kali sekali lagi. Mungkin Dokter Arka untuk hari bulan November. Iya. Gak apa-apa ya Dok. Nanti mungkin kita jadwalkan. Silakan, boleh. Boleh. Terima kasih banyak sudah meluangkan Iya. waktunya. Mungkin bisa ketemunya virtual dulu ya Dok. Nanti mungkin bisa Iya. atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti untuk sesi selanjutnya bisa lebih meriah lagi ya acaranya. Ya mohon maaf, ini awal, Dok. Jadi kita Iya. baru Belajar. masih belajar. Iya, Zoom-nya juga masih belajar. Terima kasih banyak ya Dok. Mungkin ini ya langsung mau bertugas, silakan atas perhatiannya sama ini. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih, semoga tetap sehat. Ya. Salam dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian dulu. Nanti kalau ada yang pertanyaan belum terjawab, kita akan jawab lewat itu ya, lewat WA ya, tetap ya. Nanti bulan depan atau mungkin sekitar lagi kita adakan lagi, nanti kita akan undang lagi. Mungkin ada tambahannya, RT/RW-nya akan kita undang agar lebih kami ikutan ya. Mungkin kalau ada gejala apa-apa, mohon tetap hubungi puskesmas ke hotline puskesmas. Nanti kami akan menindaklanjuti jika memang gejala itu semakin parah. Mungkin bisa kita bantu untuk informasi. Terima kasih kepada peserta yang hari ini sudah hadir. Ada Bapak Kapolsek ya? Bapak Kapolsek ada nggak? Iya, ada Bapak Kapolsek di sini, Bapak? Ada dari Kapolsek? Pak Syaroni. Mau memberikan? Ada? Nggak ada, Dok? Coba lihat daftar hadir. Daftar hadirnya ini aja ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh iya, nggak ada Dok. Nggak ada. Update mungkin lagi bertugas ya, udah nggak apa-apa. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sudah hadir di acara Zoom ini. Ini ada nanti di WhatsApp kita akan kasih ada Google Form ya untuk diisi. Kami mohon masukan dari Bapak Ibu tentang tentang kegiatan hari ini. Mudah-mudahan dengan masukan itu nanti acara selanjutnya kami lebih baik lagi. Ya. Dari kami, dari tim Siska Puskesmas Ciawi yang tidak bosan-bosan, tetap Bapak Ibu di rumah melakukan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, tetap jaga jarak di rumah ya walaupun di rumah. Apalagi yang sekarang sedang isoman.
tetap pakai masker ya. Dan kalau ada keluhan atau kendala, jangan ragu-ragu untuk menghubungi hotline Puskesmas Ciawi. Kami siap membantu. Kalau misalnya kondisi semakin parah, jangan ragu-ragu juga hubungi kami. Jika memang perlu merujuk, akan kita bantu untuk merujuk ke rumah sakit. Ya, tetap sehat. Kita jargon dari Komiko adalah semangat, sehat, bebas COVID-19. Insya Allah ya Bapak Ibu bisa sembuh lagi, bisa sehat lagi. Tetap semangat Bapak Ibu. Tetap semangat semuanya untuk sehat kembali. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami, Puskesmas Ciawi. Kami persembahkan ini, mudah-mudahan selanjutnya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada.